Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023 yang merupakan video ketiga. Oke, kita langsung bahas soalnya. Rina adalah seorang ASN di sebuah kementerian pusat. Dalam menjalankan tugasnya, ia selalu disiplin, ulet, bekerja keras, dan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Hal ini mencerminkan Rina mengimplementasikan unsur bela negara, yaitu option A, memiliki kemampuan awal bela negara. Masuk ya, yaitu melakukan bela negara sesuai dengan profesi kita. Kemudian yang B, yakin Pancasila sebagai ideologi. Ini kurang tepat jawabannya kalau berdasarkan kasus ini. Kemudian yang C, sadar berbangsa dan bernegara. Ini juga bukan. D, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau udah ada kata rela berkorban, ini masuk ke patriotisme. Kemudian yang E, cinta tanah air. Ini juga bukan. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Soal yang kedua, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu terletak di antara benua. Kalau kita lihat peta dari negara Indonesia, itu di sebelah utaranya ada benua Asia dan di sebelah selatannya atau di bawahnya ada benua Australia. Jadi jawabannya pilihan A, Afrika dan Asia ini salah. B, Australia dan Asia, betul. C, Amerika dan Asia, bukan. D, Amerika dan Australia, bukan. E, Australia dan Afrika, bukan. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah B, Australia dan Asia. Lanjut soal yang ketiga. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuktikan bahwa arus globalisasi yang kian pesat. Pemerintah juga mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar ... Ini semuanya pilihannya merupakan pasal 31. Oke, coba kita ingat-ingat lagi apa bunyi dari masing-masing pasal. Ini dia. Pasal 31 ayat 1 itu bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berarti ini bukan ya. 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 4 ini membahas tentang anggaran untuk pendidikan, anggaran negara untuk pendidikan. Sedangkan untuk 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah 31 ayat 5. Lanjut soal nomor 4. Di bawah ini merupakan contoh perilaku nasionalisme di lingkungan keluarga adalah A. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ini bukan, karena belajar dengan sungguh-sungguh termasuk perilaku nasionalisme di lingkungan sekolah. Kemudian yang B. Menghormati konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga bukan di lingkungan keluarga ya. Yang C, wajib mengikuti upacara secara rutin. Ini juga bukan. Kemudian yang D, mentaati peraturan yang diterapkan di masyarakat. Ini bisa. Kemudian yang E, mengibarkan bendera merah putih saat kemerdekaan. Ini bukan. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah D, mentaati peraturan yang diterapkan di masyarakat. Lanjut soal nomor 5. Dalam menyelesaikan masalah, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam memecahkan masalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini
mencerminkan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Jiwa kepribadian bangsa, C. Paradigma kehidupan, D. Perjanjian luhur, E. Pandangan hidup. Jadi kalau untuk Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur dalam memecahkan masalah, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu termasuk fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara. Soal ke-6. Asian Games ke-18 yang diselenggarakan dari 18 Agustus sampai 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang diikuti oleh titik-titik negara. A. 41, B. 43 negara, C. 40 negara, D. 45 negara, dan E. 42 negara. Ada yang ingat berapa negara yang ikut Asian Games ini? Oke, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah 45 negara. Lanjut ke soal nomor 7. Gubernur Jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal dengan kekejamannya adalah A. John Vandal, B. Van der Capellen, C. Thomas Stamford Raffles, D. Herman Willem Daendels, E. Janssens. Ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan dijawab dulu. Ya, Gubernur Jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur ya dikenal dengan kekejamannya adalah D. Herman Willem Daendels. Lanjut ke soal nomor 8. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Eksklusivisme, B. Proaktif, C. Adaptif, D. Profesionalisme, E. Kuriositas. Di sini kita perlu paham apa maksud dari setiap pilihan, karena kata-katanya tidak bisa kita pahami secara langsung. Jadi kita harus tahu apa itu maksud setiap pilihan ini. Pilihan yang A, eksklusivisme. Eksklusivisme maksudnya adalah suatu paham yang menekankan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Berarti ini iya ya masuk ke sisi negatif dari adanya kemajuan teknologi. Karena masing-masing orang sibuk dengan misalnya gadget, sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini bisa menyebabkan munculnya eksklusivisme ini. Adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan. Lanjut ke proaktif. Proaktif adalah sikap seorang individu yang secara aktif dapat mengambil tindakan tegas dan melakukan berbagai cara agar mencapai tujuan yang diinginkannya. Kalau proaktif berdasarkan pengertiannya, lebih ke mengarah sifat positif, yaitu kita aktif mengambil tindakan tegas dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Berarti ini bagus. Kemudian adaptif. Adaptif menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptif itu yaitu kemampuan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan. Berarti ini juga bagus. Bagaimana kita bisa bertahan di suatu kondisi atau lingkungan. Kemudian yang profesionalisme, maksudnya yaitu sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi agar senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kemampuannya sesuai aturan serta etika yang berlaku. Bagaimana kita senantiasa mematuhi aturan yang berlaku serta etika yang berlaku dan juga kita meningkatkan kemampuan kita. Ini juga mengarah ke perilaku positif. Kemudian kuriositas atau rasa ingin tahu merupakan emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Berarti kita ingin tahu sesuatu dan kita mencari buktinya secara alamiah, itu merupakan sisi positifnya juga. Jadi dari 5 pilihan ini, jawabannya adalah yang A, eksklusivisme. Lanjut ke soal nomor 9. Strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang, terutama dalam hal A. Pemenuhan hak dasar rakyat. Iya, betul. Boleh kita keep. B. Pertumbuhan sumber daya manusia. C. Perbaikan moral warga. Ini juga peningkatan pendapatan ekonomi. Juga
E. Penciptaan generasi yang berbasis kepada pendidikan dan kebudayaan. Ini juga. Semua pilihannya itu mengarah ke hal yang positif, tetapi kita baca lagi soalnya. Jadi, pilihan yang merangkup ke segala bidang itu adalah pilihan yang A, pemenuhan hak dasar rakyat, baik itu di bidang pendidikan, kebudayaan, kemudian ekonomi, politik, sudah merangkup ke pilihan yang A ini. Lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara dalam hal. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu apa itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13. Nah, untuk Pasal 13 ini berbunyi, dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf D, Komisi Pemberantas Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. A. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. B. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. C. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. D. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. F. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan poin-poinnya tadi yang terdapat pada pasal 13, jawaban yang tepat ya dari pilihan ini adalah poin yang C, pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada dari teman-teman yang punya jawaban yang beda dari apa yang disampaikan di video ini, boleh di komen atau boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.